Gue jujur sih, eh, satu-satunya video yang gue nonton tuh justru tanggapannya Koham langsung. Oke. Justru kalau semenjak yang kayak gue kemarin ada diomelin sama One Pride, gue belum nonton lagi nih video-video apa nih. Oh gitu. Iya. Halo fam semua, ketemu lagi dengan Koko MMA dengan semangat kali ini ya. Kalau video terakhir kan di Koko MMA lagi lemes ya karena banyak keluhan di badan, sekarang udah agak fit. Dan sekarang sudah punya tamu yang berbeda. Kalau kemarin kita ngobrol sama Rudy Ahong dan kita udah dengerin omongannya Coco Rudy Ahong, sekarang kita akan dengerin juga tanggapannya M. Welcome, Wah, Andika Mamesa. halo subscriber dan penontonnya Koko Romajal. Jadi kemarin itu kita kan udah ngobrol sama Ahong. Iya. Dan lu pasti juga udah denger statement Ahong. Kita ngobrol, kita bahas nih M. Iya, iya. Kalau tanggapan lu sendiri gimana? Karena kalau dari Ahong kan kemarin dia bilang gue sebenarnya siap lawan siapa aja. Iya. Cuman dia kepengen memang ngelihat katanya kalau Theo ketemu sama M kayaknya seru. Gitu. Iya, iya. Gue jujur sih, satu-satunya video yang gue nonton tuh justru tanggapannya Koham langsung. Oke. Justru kalau semenjak yang kayak gue kemarin ada diomelin sama One Pride, gue belum nonton lagi nih video-video apa nih. Oh gitu. Iya. Diomelin sama One Pride dalam Iya. arti yang tanggapan di TV ya waktu itu. ya? Iya, macam begitu. Kayak gue masih belum nonton apa gitu. Oke. Ya kan kayak ini pertama nih gue datang ke apa kayak acara yang direkam gitu, kayak tim One Pride tuh, kayak gue minta, wah sorry banget nih belum bisa nanggepin apa-apa gitu. Dari kemarin sih udah banyak yang ngajak Zoom gitu sih kayak gitu, tapi sorry banget nih semua, kayak masih muter palanya nih, belum paham aja gitu. Oke, berarti lo sebenarnya agak merasa tidak nyaman. Kalau menurut gue nih ngeliatnya, Iya. mungkin lo agak merasa terganggu tuh dengan sebenarnya yang lebih mengganggu lo adalah yang mana? Bukan statement Ahong kalau menurut gue, tapi mungkin statement dari One Pride yang agak mungkin mengganggu Itu lo ya. sih, kayak gimana ya? Gue masih belum paham aja sih keadaannya kayak gitu, kayak gue kan being real aja gitu ya, terus gue kayak di atas ring gitu kan, ya, cuman tiba-tiba kayak gue kesannya yang jahat gitu sekarang gitu, posisinya kayak gitu kan. Gue orangnya kayak susah drama gitu, jadi kayak kalau udah kayak gini anjir gue bingung udah mesti ngapain gitu kan, kayak gitu lah. Oke, jadi sebenarnya tapi kalau kita ngobrol sebenarnya dari tanggapan One Pride ini sebenarnya kejadiannya mungkin kalau di UFC sana ya antara Dana dengan fighter lah, kadang kan ada mungkin miskomunikasi atau apa gitu. Nah cuman dalam kasus yang kayak begini sebenarnya gue rasa mungkin apa ya, apakah dari pihak One Pride sebetulnya yang paling membuat lo merasa di pojokan tuh sebenarnya yang mana sih? Mungkin ceritanya gini kali, gue ceritain ya. Paling jadi gue kan hari Jumat sampai Selasa tuh nginep rumah temen kan gitu lah, terus tiba-tiba hari Sabtu sama Minggu itu kayak banyak yang DM gitu lah. DM ada yang kayak di Instagram gitu. Tapi gue kan lagi di rumah temen kan, jadi happy gitu lah, jadi kayak enggak gue belum balas-balasin lah. Sorry banget nih yang kayak belum gue balas-balasin juga tuh kayak belum gue balas-balasin, terus gue nggak lihat-liatin nih terus kan itu tuh kan banyak kan tuh yang nge-DM tuh kayak tentang tanggapan One Pride gitu, menolak gua menantang Ahong gitu kan, menolak soalnya gua udah fix nih lawan Theo bulan April. Jadi kan gua mikir ini mah statement doang kayak gitu kan, statement doang, jadi gua nggak nonton gitu kan, kayak udah soalnya kan gua udah mau tanding nih sama Theo gitu, ya udah. Terus Selasa gitu pas gua sampai di rumah gitu, tiba-tiba gua lagi duduk santai gitu, nyokap gua dateng gitu kan, terus bilang kamu udah nonton kayak gitu, kayak kamu gimana deh, kamu udah denger belum kayak gitu. Apaan nih gitu, udah lihat belum katanya. Apaan lo nggak tahu kan, kayak apa video gue gitu kan tersebar gitu kan, ya kan kenapa nih kan gue gitu. Terus tiba-tiba nyokap gue kayak itu apa, kamu diomelin tuh sama One Pride lah, kenapa gue diomelin kan gitu kan, kayak gitu. Kayak gue akhirnya kayak lihat videonya gitu kan, videonya kan ada 2 biji tuh kalau nggak salah di YouTube gitu kan. Itulah intinya, kayak ada 2 video gitu yang intinya si Cosino bilang ke gue kayak intinya gue nangkepnya gue menghindar lah dari Theo gitu, sambil lumayan galak gitulah kayak gitu kan. Cuman gue kan asli gue juga padahal sebenarnya pada saat lu kemarin contender fight lu juga sudah mengiyakan bahwa
kalau selesai contender fight ini, siapa yang menang nanti akan berhadapan dengan Theo untuk perebutan sabuk juara di bulan April. Jadi sebenarnya lu juga udah siap karena emang udah asli itu dia. Dan masalahnya tuh kan kalau boleh tim One Pride ngecek nih ya, tanggal 25 November tuh ada yang WA gua dari tim matchmaker si Bro Walter tuh nanya ke gua bacain kali bisa nggak? Gak apa-apa sih sebenarnya. Ya siap. Pokoknya intinya gue udah siap lah, intinya gue siap April bro gitu, gue bilangnya gitu. Terus oke, siap April. Gue juga udah lihat sih sebenarnya chatnya, cuman kita nggak usah kasih lihat, maksudnya biar lebih etis kan. Cuman gue pribadi udah lihat bahwa dia juga udah bilang bahwa oke, bisa gue kalau bulan April. Kata dia kan mau lebih cepet ya, cuman karena memang ditawarinnya Februari. Cuman karena buat gym. Bener, dia juga lagi prepare bangun usaha dia, gym lu di mana nanti? Di Panglima Polim. Namanya Baku Belah. Dia sesana tinju, memang fokusnya ke tinju sih. Doain moga-moga Maret buka, terus gue undang semuanya. Undang dong. Ya. Kita spesialis datang ke undangan camp baru buka. Datang baru buka semuanya. Berarti poinnya adalah sebenarnya gue sih baca bahwa dia bilang kalau April oke deh karena gue udah beres persiapan gym. Jadi sebenarnya dia sudah oke dan gue rasa mungkin yang lakukan di saat di panggung pada saat kebenaran gue wawancara itu sebenarnya lebih kayak apa ya, mungkin gue nggak masalah lawan Theo karena ini yang udah jalurnya ke sana, tapi kalau misalnya Ahong mau lawan gue mau. Asli gue tuh lebih kan, gue ngomongnya lebih ke gimana ya, kan ini masalahnya Koromedal sendiri nih yang ngasih mic ke gue nih, gue ditanya nih cuman jawab doang. Jawab terus gimana ya, gue dibilangnya kayak akan lebih bijak kalau seandainya lu menantangnya Theo gitu lah. Gue kan ditanya nih, gue jawab real. Kalau maksud gue sebenarnya yang lu jawab adalah apa yang ada di hati lu, yang lu pengen aja gitu. Maksud gue ketemu nih sama Cosino sebelum gue tanding nih ya, gue ketemu deket toilet gitu, pas gue mau ke toilet baru dateng nih masih bawa tas, terus gue nyapa gue nyapa halo kok gitu, terus habis itu Cosino juga bilang good luck, wah makasih kok, gue bilang gitu, terus gue ke toilet. Kalau maksudnya kenapa gue nggak di briefing, kayak maksudnya lu jangan nantang Ahung ya, lu harus nantang Theo. Kalau kayak gitu kan gue jadi paham gitu, maksud gue gitu kan. Sebenarnya briefing gue paham. Ya sebenarnya gue rasa juga kalau dari porsinya Prof Sino adalah dia sebagai One Pride kan. Mungkin memang kalau dari apa yang Sino bilang lebih ke bagusnya lu harusnya sewer ke Theo, karena itu lebih bagus buat match lu berikutnya. Lebih maksudnya gue rasa sih ke situ. Prof Sino gue rasa juga nggak punya maksud yang lain. Jadi mungkin nih gue mencoba di tengah aja sebenarnya. Tapi kalau gue pribadi sebetulnya gue tahu bahwa sebagai seorang fighter punya keinginan. Namanya fighter, ketika lu pengen jadi, gue pengen membuktikan diri gue the best, lu pasti kepengen lawan semua fighter untuk ngebuktiin diri lu the best. Itu gue tahu. Kalau lu pernah nonton video gue sama sebelumnya juga gue pernah bilang gentle banget karena dia bilang gue pengen lawan Ahong dulu baru Theo gitu. Itu menurut gue gentle statement. Nah dari sisi One Pride juga, Prof Sino gue rasa dia pasti ingin yang terbaik supaya nantinya pada saat title match Theo berhadapan dengan juga benar-benar sesuatu yang besar, mungkin seperti Theo waktu lawan Ahong. Jadi menurut gue, kalau gue pribadi sih ini gue pribadi ya, sebagai MMA fans nih, bukan sebagai orang One Pride, kalau gue itu sangat ingin sebenarnya ngelihat trilogi pertemuan antara 3 orang, Theo Ginting, Rudy Ahong sama Andika Mamesa. Kan yang selama ini baru Theo sama Ahong kan. Gue tuh sebenarnya kepengen ngelihat tuh memang kalau either lu lawan Theo dan lu lawan Ahong sebenarnya. Ya cuman gue tuh cuman ngomong ya, kayak maksud gue kayak gue ditanya, gue jawab real aja, dan gue juga ngajak, dan gue gimana ya, gue dibilang kayak atur gitu, terus habis itu kayak gue nggak paham soal drama, gue nggak pintar ngedrama gitu lah, kayak maksud gue langsung pusing gitu lah, kayak gue fighter gitu kan, kayak gue kerja gue berantem gitu, maksudnya setiap fighter punya approach-nya dan karakternya masing-masing gitu, gue nggak paham, maksud gue dan lu bukan drama boy. Iya, dan gini ya, gue ngasih statement, gue bingung salah, gue tuh pengen minta maaf ya kalau gue ada salah, cuman gue nggak paham salah gue apa nih. Gue statement gue adalah gue ngajakin, mungkin bahkan bukan nantangin ya, gue ngajakin kok kalau mau tanding kok, Ahong tanding ayo gitu. Terus yang kedua gue sempet ngomong gue temenan sama Theo gitu kan. Itu 2 statement yang maksudnya ada 2 statement, tapi tiba-tiba ada statement ketiga yang dipelintir gitu loh, kayak gue
menolak dan menghindar gitu, ada kata-kata menghindar. Nah itu gue nggak paham tuh, kayak maksud gue nggak ada kata-kata gue menolak atau menghindar. Oke, berarti sebetulnya itu ya benar-benar statement aja dari lu tidak, bukan lu mau menghindar dari Theo, iya kan? Bukannya lu mau menghindar dari title match lu nih di belakang Theo. Iya, maksud gue cuma ngomong gitu ya, maksud gue kan maksud gue kalau kan gue dibilang kurang bijak kalau ya itu kan relatif ya, gue cuma ngomong apa adanya gitu. Kalau gue di briefing dari awal harus lawan lu tantang Theo ya gue nanti iya ngelakuin gitu, gue kesannya gue yang jahat gitu sekarang, kayak maksud gue kayak lah gue kan nurut banget lah, maksud gue kayak asli gue nurut banget sama One gitu. Kayak kalau menurut gue gitu sebagai MMA fans yang ada di luar dan dalam ya, gue sih nggak ngeliat lu jadi jahat sebenarnya kalau buat gue pribadi, dan gue yakin MMA fans juga ngeliatnya nggak begitu, karena dari sisi fighter pemikiran, cara pandang, keinginan pasti kan berbeda sama dari sisi penyelenggara gitu kan. Jadi kalau gue bilang sebenarnya, kalau gue pribadi nih ngelihatnya, gue sih tetap positif karena gue ngelihat lu memang dari dulu ini orang salah satu fighter yang punya attitude yang paling bagus sebenarnya, yang kita tuh berharap memang nih panutan banget nih, bukan drama boy ya kan. Terus dia udah ngebuktiin diri juga. Lu udah berapa kali fight? Di One Pride udah 6-0 rekornya, jadi udah ini tinggal selangkah lagi sih ya. Kalau gue sih sangat ingin ngelihat lo title match. Itu dia, kayak ya maksudnya kan gimana ya. Tapi kalau lu sekarang gimana? Lu siap ke title match gak sekarang? Asli, gue ada sih beberapa video gitu, kalau bisa mungkin ditonton ya, yang video saya gue ngomong pas di penimbangan berat lawan M. Sofi gitu. Gue bilang gue emang pengen ketemu Ahong, tapi kalau si tim One Pride Europe lawan Theo gue profesional. Itu ditonton baik-baik, gue ngomong dengan jelas di situ. Jadi di statement itu jangan dipelintir gitu. Terus habis itu dan tanggal 25 itu gue udah ngeiyain gitu. Maksud gue, jadi gue difitnah di televisi nasional dan YouTube gitu. Gue kayak aduh gak paham gue nih kayak gini-gini kayak gitu. Oke. Gue paham maksudnya. Berarti intinya sih yang kita tangkap adalah sebenarnya M siap aja, mau dikasih lawan siapa, mau lawan Theo, mau lawan Ahong siap. Sebenarnya itu. Gue nggak siapnya lawan One Pride sih. Maksud gue siap lawan lawan One Pride nggak siap gue. Langsung pusing gue. Jadi gue mending disuruh latihan nih. Cuman kalau ada drama-drama gini pusing gue. Oke. Cheers dulu bisa kali kok. Bisa. Biar adem ya. Biar adem. Ya oke lah, yang penting kalau menurut gue adalah kalau kita dengar tadi statementnya M udah tersampaikan, dia sebenarnya siap lawan siapa aja. Dan kalau misalnya ada opini-opini atau pemikiran dari netizen yang berpikir dia menghindar atau apa, nggak sama sekali. Dan gue yakin tidak sama sekali. Kayak gue lumayan kenal lah sama nih orang, menurut gue sih nggak banget. Jadi dia emang siap buat lawan siapa aja. Jadi ya gue rasa asumsi itu udah lurus lah. Kita tinggal lihat nanti. Kalau gue bilang sih memang akan title match, karena sedikit-sedikit luar dalam kedengeran gitu ya, dari apa yang gue udah dengar sih memang jadwalnya seharusnya M akan ke title match dengan Theo Ginting. Nah, kalau gue yang mau gue tanya adalah persiapan lu gimana buat lawan Theo? Iya gimana ya? Kan lu kan temen sama Theo soalnya. Dan gue pernah ngeliat bagaimana Theo pernah jadi corner lu, gitu juga sebaliknya gitu. Gue jadi malah masih bingung sih gue, kayak gitu aja sih. Ya maksud gue kayak ya udah, gue kan lawan Theo tuh udah gitu, cuman kayak ya gimana gitu lah. Oh lu agak kurang moody malah. Iya, belum mood lah, makanya kayak gue kan diajak Zoom apa gimana gitu, kayak aduh gimana sih nih, kayak gue kan lawan gue antara Theo atau Ahong, bukan One Pride gitu kan, kayak gue jadi aduh. Berarti ini sebenarnya yang perlu dilurusin adalah antara One Pride dan M menurut gue. Ketika ini clear sebenarnya udah crystal clear, lo bakal siap-siap brutal persiapan untuk title match, begitu juga dengan lawannya. Ya gue harap sih kalau memang ada apa ya, mungkin gue rasa cuma miskomunikasi sih, memang harus segera diberesin. Ya. Enaknya sih ketemu lah ngobrol. Iya, gue kan menurut gue kita kan komunitas gitu ya. Gue sama siapa namanya Kosino, kita udah kenal kayak 10 tahun kali ya, udah lama walaupun nggak deket gitu, cuman gue kenal gitu. Maksud gue kita satu komunitas, nyaris seluruh One Pride, anggota tim One Pride gue kenal gitu kan. Jadi kan maksudnya kita enaknya kan langsung japri gitu, langsung bisa kan. Maksud gue kalau di televisi nasional kan
kayak gimana ya gitu. Iya. Ya, langsung di base di televisi nasional yang gue nggak ngomong begitu gitu kan, kayak jadi opini masyarakat gue digiring, gue jadi jahat nih sekarang kayak gitu kan, kayak gue nggak paham nih gue, makanya kayak gitu, kayak ya begitulah. Maksud gue kita kan komunitas gitu ya, terus kalau gue nggak pengen ribut-ribut, apalagi gue gitu yang kayak asli gue salah satu di martial arts tuh satu hal yang gue dapet tuh respect sih kalau menurut gue. Asli gue respect banget sama semua orang gitu. Maksud gue sama Coromedal respect, sama Suto Padi respect, sama Omex respect, semua asli gue respect deh semua deh, sampai kru semua respect itu. Makanya kayak even gimana ya, kok Ahong gue respect gitu. Maksud gue gitu, kalau lu baca tuh gue ada DM-nya gitu sama Kok Iya, Ahong. gue yakin itu soalnya ketika Ahong ngobrol tentang lu juga dia nggak punya rasa sebel atau benci sama sekali kok. Jadi artinya dia juga tahu bahwa lu berdua memang saling respect. Makanya gue kayak nggak paham kalau yang drama-drama gini. Gue kan enaknya kalau fighter tuh fight gitu ya. Makanya gue maksudnya jujur ya, fighter tuh di Indonesia tuh belum bisa jadi main job lah, bisa dibilang gitu. Tapi kita harus cari second job yang penghasilannya lebih besar daripada main job ini, tapi waktunya harus lebih sedikit daripada main job ini gitu. Jadi aneh gitu. Buat fighter tuh emang menurut gue pekerjaan passion banget lah di Indonesia. Secara penghasilan kita nggak bisa nutupin, secara tenaga kita habis, secara waktu habis, terus ya udah gitu. Kayak maksud gue kayak aduh. Terus kalau cuman kelebihannya tuh menurut gue ya, ini seni yang dimana di dalamnya kalau buat gue pribadi, gue nggak ada drama di dalamnya gitu. Terus ada drama gue asli langsung drain out banget gitu, kayak capek banget gue kalau soal drama gitu kan. Mending gue latihan gitu, gue lebih capek latihan lebih enak gitu, karena sepanjang hidup gue dihabisin buat latihan gitu lah, maksud gue gitu. Jadi gue lebih suka fight gitu daripada kayak drama-drama kayak gini. Gue kagak paham asli. Iya. Gue rasa nangkep lah, MMA lover semuanya juga nangkep lah poin-poinnya. Gue rasa apa yang pengen lu sampaikan ditangkap dengan baik. Ya kita sih berharap yang pasti MMA fans ya, kita sih berharap bisa cepat rampung permasalahannya, jadi bisa benar-benar persiapan dan kita nonton nanti fight yang benar-benar berkelas waktu title match. Betul. Ya benar-benar. Ya semoga gitu deh. Thank you banget Em kalau gitu Em. Gue tuh pengen ngobrolin soal itu tuh. Apa tuh? Soal itu tadi yang kita obrolin tadi, makanya gue ajak bisa nggak ada waktu nggak kita ngobrol yuk? Yeah. Karena ini yang harus kita sampaikan ke teman-teman MMA. Gue kan asli gue begitu, jadi masih bingung kalau soalnya kayak orangnya being real banget gitu loh, kayak gue nggak bisa bikin karakter atau nutupin sesuatu. Ya lo apa adanya deh. Iya, gue begini aja gitu, kayak udah gitu kayak. Jadi kayak masih belum mencerna aja sih keadaannya. Ya semoga deh pokoknya beres dan kita bisa nonton nanti di bulan April title fight yang benar-benar total nih antara dua fighter ya kan. Dan nanti ya siapapun yang menang dari mereka, ya gue sih masih berharap yang tadi gue bilang, trilogi 3 ini harus pada ketemu. Itu baru benar-benar memuaskan MMA fans Indonesia. Thank you banget, jangan lupa like, subscribe, share. Thank you semuanya.